Assalamualaikum. Ini udah disiapin nih laptop proyektornya. Ya Pak, sama Sama siapa? Yusuf Pak. Disuruh Pak. Oh Yusuf memang IT-nya jago dia. Betul Pak. Disuruh supaya dipaksa. Boleh satu orang berdiri Pak sebelum mulai belajar. Oke, dulu siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah observasi ke sekolah tentang guru model bahasa Indonesia di SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Ini hasil yang saya dapat. Nama gurunya adalah Ibu Ayah SPD. Beliau itu guru muda di SMA Negeri 6. Mata pelajaran yang ia bawakan adalah bahasa Indonesia seperti kita. Beliau mendapatkan nilai 30 dari observasi kami. 30 dari nilai maksimalnya itu 56. 30 itu termasuk nilai yang cukup ya, dibilang bagus, tidak terlalu bagus. Dimakan lah, dibilang kurang juga tidak kurang. 30 itu ada di range 26 sampai 36, jadi nilainya cukup. Terus pada saat observasi juga ada beberapa aspek pembelajaran yang tidak terbuka, seperti pembukaan, kegiatan inti, penutup, asesmen, dan diferensiasi yang Ibu Ayah lakukan itu ternyata belum terlalu lengkap. Yang kami temukan itu seperti pada saat pembukaan itu tidak menekankan pemahaman mendalam, kekurangan pada saat pembukaan itu. Yang kedua, kegiatan intinya itu belum PBL, problem based learning. Jadi masih mengalir saja gitu aja. Yang kedua, kekurangan pada kegiatan inti Ibu Ayah itu beliau belum mengajak murid untuk berpikir kritis. Jadi seperti yang saya ucapkan tadi, hanya mengajar saja. Pada kegiatan penutupnya, kekurangan dari guru model kami itu tidak ada refleksi yang dilakukan. Tidak juga membuat siswa itu membuat sebuah kesimpulan dari pembelajaran. Itu kekurangan dari guru model kami pada kegiatan penutup. Pada kegiatan asesmen, kekurangannya tidak ada asesmen sumatif atau umpan balik dari siswa. Untuk diferensiasinya belum ada diferensiasi, jadi menyamaratakan semua siswa-siswi yang ada di kelas yang diajar. Baik, kita langsung masuk saja pada contoh dari pembelajaran. Pertama, saya akan menguatkan dulu apakah ada hadir hari ini. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, ada yang sakit? Iya Pak. Ada yang lagi gagal? Ada Pak. Siapa? Cucu Pak. Betul, kenapa? Apa yang perasaan yang dirasain hari ini? Kekurangan uang, Pak. Kekurangan uang. Ya. Kita sama. Seperti yang sudah kalian lihat pada layar proyektor, tadi kita akan belajar apa? Geografi Pak. Geografi. Geografi bagian sumber bahasa. Nah, seperti yang bisa kalian lihat pada proyektor. Tujuan pembelajaran kita hari ini
yaitu kita mengidentifikasi 6 unsur dari keberhasilan teks biografi. Lanjut saja, kita akan, tapi sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu teks biografi? Sebelum kita lanjut, ada yang sudah tahu apa itu? Ya, Risma. Teks biografi itu adalah teks yang berisi pengalaman hidup dari tokoh yang dimaksud di Indonesia. Berisi pengalaman hidup suatu tokoh yang berkenal. Ada lagi lain? Ya, sana boleh. Teks yang berisi tokoh yang menginspiratif. Tokoh inspiratif. Ya, jawabannya benar. Tokoh yang banyak dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pada teks biografi juga pasti berisi keteladanan beliau. Inspiratif, benar sekali. Selanjutnya saya di sini akan memaparkan sedikit materi mengenai teks biografi yang sudah disiapkan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Boleh? Bila dibaca. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasi unsur pembahasan dari teks biografi tokoh, menganalisisnya dan mempresentasikannya dalam bentuk ilmu. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi sebagai siswa nanti jangan bingung apa yang akan kita lakukan. Tujuan kita belajar dari mau kemana, jangan bingung, karena kita akan membuat mengidentifikasi unsur pembahasan dari teks biografi tokoh, lalu kita menganalisisnya dan mempresentasikannya dalam bentuk final. End product dari penelitian kita ini adalah usut namanya kata ganti atau pronomina tetapi digunakan untuk mengacu pada benda fenomena agar tidak disebut dengan benar. Dan tadi ada 3 jenis tunggal kalimat. Yang pertama itu ada yang kalimat tunggalnya adalah saya atau aku, jamaknya kami atau kita. Yang kedua kita ada jenisnya tunggal itu kamu, anda, engkau, jamaknya kalian. Yang ketiga jenisnya tunggalnya dia, beliau, jamaknya mereka. Biografi umumnya menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Ini adalah kata ganti atau pronomina. Ada 3 point of view. Ada pertama, ada orang pertama, yang kedua ada orang kedua, yang ketiga ada orang ketiga. Ada bintang itu berarti maksudnya point of view-nya biasanya dari orang ketiga. Ya. Jadi bukan dari si tokoh sendiri yang berdialog, orang lain yang membuat teks biografi tentang tokoh tersebut. Ada contoh orang pertama, saya, aku, jamaknya itu kami, kita. Orang kedua, kamu, anda, engkau, jamaknya itu kalian. Orang ketiga, dia, beliau, jamaknya mereka. Lanjut. Isma boleh? Yang kedua ada kata kerja material. Kata kerja ini menunjukkan aktivitas nyata atau tindakan fisik yang dilakukan oleh subjek. Contoh katanya yaitu ada membentuk, bekerja, dan mendirikan. Lalu yang ketiga ini adalah kata sifat atau adjektiva. Kata sifat ini menjelaskan atau membuat kata benda atau kata orang lebih spesifik dari kualitas, kuantitas maupun urutannya. Fungsi kata sifat yang pertama ada menerangkan kualitas, kedua menerangkan kuantitas, yang ketiga menunjukkan urutan, dan yang keempat memberikan penekanan. Ya, ini ada 2 poin yang akan kalian pelajari hari ini. Yang pertama itu kata kerja material. Kata kerja yang menunjukkan aktivitas nyata, tindakan fisik yang dilakukan oleh subjek. Subjek itu berarti tokoh inspiratif yang kita pilih atau kita baca nanti pada teks biografi. Contoh lainnya itu ada membentuk, bekerja, mendirikan. Selanjutnya ada kata sifat atau adjektif.
sifat. Kata sifat menjelaskan membuat kata benda, kata ganti orang yang spesifik kualitas dan kesulitan. Fungsi dari kata sifat itu menambahkan kualitas, menambahkan kuantitas, menunjukkan urutan, memberikan penekanan. Pada teks biografi pasti semua ini akan ada. Contohnya itu kasih kerjaan beliau. Apa yang dikerjakan oleh si tokoh itu pasti akan dituangkan dalam teks biografi berbentuk kata kerja material. Selanjutnya kata sifat, adjektifat itu juga pasti akan ada di teks biografi. Menerangkan kualitas, menerangkan kuantitas, menerangkan kualitas berarti apa saja yang sudah dilakukan oleh inspiratif tersebut. Menerangkan kualitas itu jumlah atau banyaknya prestasi atau nilai keteladanan bisa kita ikuti. Menunjukkan urutan berarti kapan si tokoh tersebut melakukan suatu kejadian itu, dan memberikan penekanan bahwa tokoh tersebut memiliki keteladanan yang bisa kita pelajari atau kita ikuti. Selanjutnya siapa? Ini boleh. Kata kerja pasif, subjeknya dikenal soal pekerjaan, ciri-cirinya Ibu Andi atau Ibu Andi, contohnya dibesarkan atau dipercaya. Lalu ada Ibu Hunter, contohnya terpilih atau terkenal. Perbedaan di menunjukkan tindakan yang sengaja dilakukan oleh orang lain. Counter menunjukkan keadaan atau tindakan tidak sengaja. Gitu Pak. Kata kerja yang dipakai juga biasanya pasif karena point of view-nya sudut pandang itu dari orang ketiga. Contohnya dibesarkan, dipercaya itu yang Ibu Andi. Ibu Hunter terpilih, terkenal. Ada lagi contoh Ibu Andi untuk kata kerja pasif. Ya. Dilahirkan. Dilahirkan, dilahirkan. Dimakan Pak. Dimakan masuk juga. Ada lagi yang tetap, boleh kasih contoh tetap. Ibu Hunter, Ibu Hunter, iya boleh masuk juga. Ada yang mengatakan terkemuka. Apa artinya terkemuka sih? Terkenal dan terpercaya gitu dalam semua karyanya. Maka itu juga termasuk dari kata kerja pasif. Selanjutnya baca. Ada kata kerja aktivitas mental, mengutarakan respons atau reaksi individu terhadap sebuah sikap, kondisi atau pengalaman, perasaan, pikiran, dan keinginan. Contohnya dari mencurahkan, menghendaki, dan diyakini. Ya, ini adalah contoh dari kata kerja aktivitas mental. Biasanya itu kata-kata ini dialami oleh si tokoh atau subjek. Contohnya mencurahkan, menghendaki, meyakini. Ada lagi yang dirasakan oleh aktivitas mental. Mencintai Pak. Mencintai, memotivasi, termasuk memotivasi. Ada lagi menghargai aktivitas mental. Iya. Apakah menghargai aktivitas mental? Ya Pak, itu ada perasaan Pak. Emosi yang dirasakan oleh tokoh atau subjek. Selanjutnya, kata penanda urutan waktu, yakni terdiri atas konjungsi, preposisi, dan nominal yang berkenaan dengan urutan waktu atau kronologis kehidupan tokoh. Di sini ada contohnya yang pertama pada masanya, atau kemudian, lalu sejak April tahun 2026, dan setelah itu contoh dari kata penanda urutan waktu.
Tetap belanja bentar. Lanjut. Udah. Selanjutnya, Ini. yang selanjutnya dari kasih. Dari ini. Selanjutnya, aku. Ini 1, 2, 3. Ringkasan 6, ada 6 unsur pembahasan teks biografi. Jadi yang pertama itu kata ganti atau pronomina, yang kedua kata kerja material, ketiga kata sifat, keempat penambah waktu, kelima kata kerja mental, yang terakhir kata kerja pasif. Semua unsur ini bekerja bersama untuk menyajikan kisah hidup tokoh secara informatif dan menarik. Setelah kalian mempelajari teks biografi hari ini, kalian boleh membuat kelompok berisi minimal 3 orang. Baik, Pak. Saya memiliki beberapa teks biografi. Kelompok 1, saya memiliki tokoh Pierre Tendean. Lalu ada apa lagi? Ada B.J. Habibie. Kalian beda yang mana? Jadi habis, Pak. Jadi Jadi, Pak. Saya kira kelihatan dari logonya apa? Sama-sama ada juga era Kartini. Ya, kalian beda. Hah? Ibu kita kan pilihan. Oke, berarti yang ini itu dapat milih B.J. Habibie. Ibu kita Dan ini dapat B.J. Habibie. Nah, dapat era Kartini. Oke. Terus kita kerjanya di mana, Pak? Pak, pakai beca. Aduh dong. Ini pakai beca. Oke, sekarang masing-masing kelompok kan ada 3 orang. Jadi masing-masing kelompok anggota kelompok ini memiliki tugas per orangnya. Seperti murid 1 terserah siapa saja di kesepakatan masing-masing kelompok. Murid 1 itu bertugas untuk ahli sebagai kata ganti dan juga kata kerja material. Kesepakatan kelompok kalian masing-masing saja. Siapa yang menjadi murid ahli 1? Itu menganalisis tentang kata ganti dan kata kerja material. Murid 2, murid ahli 2, itu menganalisis tentang kata sifat dan juga kata kerja pasif. Murid ahli 3 menganalisis kata kerja aktivitas mental dan juga kata maksud. Makasih, Pak. Oke, boleh dikerjakan. Siap, Pak. dulu ini. Pastikan ini nih. 2, 3. Saya ini bilang saya ini Kalian ya? Iya, Pak. Dan salah itu. Bapak ini kok saya
setelah kalian selesai diskusi, kalian akan berkumpul dengan si DKM dari kelompok lain. Menyampaikan hasil temuannya. Nah sekali. Kalau sudah bilang ya. Iya Pak. Sudah kan? Sudah Pak. Sudah Pak. Terus sekarang boleh ahli satu, boleh angkat tangan. Ada satu. Ya. Boleh. Turunin tangannya boleh ahli satu. Sekarang boleh ahli dua, angkat tangan. Aku Pak. Saya Pak. Ini sama kelompok ini. Yang ahli dulu. Aku. Iya. Isi Pak. Yang ketiga. Aku. Isi Pak. Aku. Pak. Yusuf Pak. Ya ini sudah kita berdua. Sekarang boleh murid ahli satu berkumpul dengan murid ahli kelompok lainnya. Masa aku berdua lagi. Bapak nggak boleh gitu ya Pak. Atau boleh. Jadi saya tuh jangan mau ketemu saya Pak. Yang murid ahli dua bertemu dengan murid ahli dua kelompok lainnya. Gua di sini. Oke, gua di sini. Jangan. Ya coba kau ambil dulu kertasnya. Ya teman-teman. Kita mau ambil kertasnya Pak. Loh Pak. Itu Pak. Punya aku udah. Ini Pak kasih. Ngapain kamu? Oh Wih, maksudnya apa itu? ya Pak, jadi Bapak kasih Bapak. Apa yang maksudnya begini? Ini Pak kita kan persahabatan ya. Best friend. Forever. Sudah? Coba ini silakan. Sudah. Benar. Ya Pak. Setelah murid ahli berkumpul dari kelompok murid ahli, sekarang balik ke kelompok kalian masing-masing. Aku sayang kamu nih. I'm happy so much. Makasih Pak. Pak, saya ngerti Pak. Sudah? Di kelompok itu berarti? Sudah. Oke, sekarang tandai dengan stabilo. Jika tidak ada, boleh dengan catatan saja. Mana hasil dari diskusi kalian tadi? Ditulis Pak. Sudah di Oke, boleh lanjut kelompok ini gimana? sudah Pak, terangkat sudah. Pak, pemajukan masukkan Pak. Pemajukan itu kan kerja kan Pak. Ya, memanjakan ya. Memanjakan. Pasti Pak boleh seperti Ya. Lihat dari katanya aja. kamu naikkan memanjakan aku sekali. Sudah? Kelompok dulu kan? Sudah. Nah, oke, sekarang penugasan buat kelompok kalian. Kalian akan disuruh untuk membuat mind map sesuai tadi di dalam pembelajaran kita. Boleh dalam bentuk end product yang dalam bentuk Canva atau karton, terserah kalian, disesuaikan dengan minat kalian. Kesepakatan kelompok lagi dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya minggu depan, ya. Gimana kesepakatannya kelompok satu tanpa atau karton atau yang lainnya Kita tanpa ya. tanpa Iya. kelompok dua Tanpa. tanpa juga. Iya. Sekarang udah zaman digital Pak. Iya. Iya. Ada teknologi yang ada. Oke, sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Mau siapa dulu? Bisa Pak. Hasil diskusi yang Pak yang kita dari tadi. Ayo, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyaksikan hasil kerja kami, hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Amel. Terima kasih. Kami menemukan menganalisis teks kebahasaan dari tokoh inspiratif
B.J. Habibie, di mana dari unsur kebahasaan yang pertama yaitu kata ganti pronoun mina. Contoh kata dalam teks yang kami temui ini ia, dia, dan ia pun. Kalimatnya, selama 6 bulan ia kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Kemudian ada unsur kata kerja material. Kata yang kami temui itu kuliah, bekerja, dan menikahi. Kalimat lengkap dari teksnya yaitu selama 6 bulan ia kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iin. Ya, saya melanjut ya teman-teman. Selanjutnya ada kata sifat atau atribut. Di sini contoh katanya kami menemukan kata cemerlang. Di kalimat lengkap yang berbunyi sebelum memasuki usia 40 tahun, karir Habibie sudah sangat cemerlang, terutama dalam desain dan konstruksi pesawat terbang. Lanjut ada kata kerja pasif. Kami menemukan kata kerja dikenal dari kalimat dokter terbukti Makhrudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie. Selanjutnya akan dibaca oleh Yusuf. Baik, untuk selanjutnya adalah kata kerja prioritas. Contoh kata dalam teks yaitu mendalami menuju kesehatan. Sini kami menemukan kalimat yang pertama, Habibie mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang. Lalu selanjutnya, Presiden Soeharto mengirim Ibu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya penduduk Habibie pulang ke Indonesia. Dan yang ketiga, hal ini dilakukan untuk mempersiapkan skill dan pengalaman SDM Indonesia. Terakhir akan dibacakan Baik, yang terakhir ada kata penanda urutan waktu. Kami mendapatkan contoh kata pada 1955, lalu ada tahun 1965, dan kata setelah lulus. Yang pertama kalimatnya dilanjutkan Jerman pada 1955. Yang kedua kalimat lengkapnya ada tahun 1965 Habibie menyelesaikan studi S3-nya dan mendapatkan gelar doktor insinyur. Terus yang ketiga ada setelah lulus B.J. Habibie bekerja di Mesau MBB Hamburg. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil dari kelompok 1. Teks biografi tentang B.J. Habibie dari sekarang kita dengar teks biografi dari era Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok era Habibie. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagian kata ganti dan juga kata kerja. Yang pertama, unsur pembahasan atau kata ganti dan pronomina ini. Contoh kata yang ditemukan ada mereka. Yang satu, makanan mereka disukai oleh semua anggota keluarga, itu ditemukan dalam teks biografi R.A. Habibie. Lalu kata kerja, ada kata kerja menempuh. Contohnya yaitu Kartini menempuh pendidikan di sekolah dasar Eropa atau European Language School atau ALS. Baik, selanjutnya saya serahkan ke kami. Baik, untuk unsur kebahasaan, kata sifat atau adjektiva, contoh kata dalam teks yang sudah kami analisis. Yang pertama ada sederhana, sehat, dan muda. Contoh kalimat lengkap dari teks yang kami pilih yaitu pernikahannya dilaksanakan di Jepara secara sederhana dan dihadiri kerabat dekat kedua mempelai. Untuk unsur kebahasaan yang keempat yaitu kata kerja pasif, contoh kalimat dalam teks yang sudah kami analisis ada disukai, bacanya, dan dibuatkan. Untuk contoh kalimat lengkap dari teks yang sudah kami analisis yaitu makanan mereka disukai oleh semua anggota keluarga. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya.
aktivitas mental. Aktivitas mental kita menemukan kata menikmati dan mengkritik. Contohnya nih yang kita temukan itu, ia sangat menikmati bacaan-bacaan yang penuh dengan pengetahuan. Yang terakhir itu ada kata penanda urutan waktu. Yang kita temukan itu ada kata pada tahun 1885. Kalimatnya yaitu pada tahun 1885 Kartini menempuh pendidikan dasar Eropa atau ELS. Oke. Oke, cukup sekian dari kami. Kami tutup. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menyaksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada apa saja? Tadi kita belajar mengenai pembahasaan dan maksud bahasaan Pak. Yang pertama kata gersi atau fenomena, yang kedua kata kerja atau kata kerja material, yang ketiga kata sifat atau adjektiva, yang keempat kata kerja pasif, kelima kata kerja aktivitas mental, keenam kata-kata penanda urutan waktu. Sudah Pak? Sudah, tenang saja itu yang kita pelajari. Ada refleksi yang bisa kelompok kerja kerjakan. Terima kasih Pak. Ini gimana? Ini dimulai kapan Pak? Dimulai hari ini. Ya, refleksi kan udah Kalau apa yang mau belajar harus lengkap nggak Pak? Berapa kalimat? Ya Pak, sama salah satu aja Pak. semuanya saja. Ada yang kalian mengambil pembelajaran hari ini. Termasuk yang akhir ya, yang akhir juga nggak salah. Boleh, cara-cara. Dan kita sudah mempelajari teks biografi hari ini. Kita sudah merefleksikan juga bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini. Senang sekali. Senang sekali Pak. Alhamdulillah Pak, senang. Boleh kita menutup pembelajaran dengan doa bersama yang dipimpin oleh Supri. Siapa Supri? Pimpin doa. Yes. Nah, baik teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita membaca doa. Baca doa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Barisan.